Shalom, selamat pagi saudaraku yang terkasih, para pencinta renungan The Message. Saudaraku, coba kita teliti, kita amati ya, tahun-tahun yang sudah kita lalui kehidupan ini. Terus kejadian-kejadian yang mungkin kita anggap besar yang melanda hidup kita, yang sudah pernah berlalu dalam hidup kita, yang seringkali menguras emosi, perasaan, pikiran kita, sampai kita takut, gentar, merasa terancam. Coba perhatikan itu semua, saudaraku. Tetapi sadarkah bahwa semua kejadian yang berlalu dalam diri kita itu adalah cara Allah untuk membangun satu pribadi yang berkarakter indah dalam hidup kita? Betul gak omongan saya ini, saudaraku? Itu yang saya rasakan dalam diri saya. Hantaman-hantaman, sesuatu yang mencekam dalam hidup kita, itu semua sebetulnya cara Allah untuk membentuk satu pribadi yang indah melalui peristiwa-peristiwa itu, supaya kita jadi pribadi indah. Dan kalau kita memperhatikan setiap peristiwa itu, kita akan menemukan bagian mana dalam hidup kita yang mau dipangkas oleh Allah sebetulnya. Ada bagian hidup kita yang merupakan kekurangan, kelemahan, simbol kodrat dosa kita yang harus disingkirkan sebetulnya. Coba deh, bener apa enggak? Coba Anda pelan-pelan dengan teduh, Anda pikirkan satu-satu. Itu yang saya remind dalam diri saya, saudaraku. Ternyata semuanya itu mendatangkan kebaikan loh. Tujuannya untuk jadi bejana indah kita ini. Karena kalau kita masih ada unsur dosa yang, impuls dosa yang belum mati, maka kita tidak layak menyenangkan hati Bapa kita. Susah. Kita hanya berjuang tapi gak bisa menyentuh hadirat Allah. Ya karena itu, karena impuls dosa itu masih ada. Tapi Tuhan menanggulangi kita dengan cara itu, peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian yang merontokkan impuls dosa itu sebetulnya. Tapi pada waktu kita sedang menghadapi masalah-masalah itu kan kita gak tahu kan kalau maksud Tuhan memberikan masalah itu tujuannya baik untuk kita. Karena seringkali kita sungut-sungut, ngomel lah, gerutu lah, jengkel lah, kita cari kambing hitam lah, kita salahin orang lah. Betul gak saudaraku? Kita lampiaskan kekesalan kita, marah-marah kita, pahit, wah banyak lah. Iya kan? Itu kan yang circle-nya kan begitu terus kan kita. Tapi sekarang kalau kita terus dengan teduh dalam hadirat Allah, Roh Kudus ajak kita flashback balik, tenang, kita bisa nemuin loh, ternyata Tuhan sedang membentuk kita menjadi pribadi yang agung. Maka kita baru bisa ngomong nih, mestinya waktu itu aku gak usah marah-marah ya. Mestinya aku waktu itu gak usah sungut-sungut, gak usah kesel, gak usah kepahitan, gak usah bales orang dengan kejahatan. Betul gak saudaraku? Tapi gak apa-apa, itu kan sudah berlalu ya. Ya kita belajar lebih baik lagi. Ya saudaraku ya, kita bareng-bareng. Saya pun juga sama kok, belajar bareng. Bukan terus Stephen Lim sudah ngomong renungan begini terus sudah sempurna. Oh belum, saya masih jauh juga saudaraku. Saya juga berjuang. Makanya saya setiap pagi kalau buat renungan begini, saya bersyukur karena kita bareng-bareng sama semua pencinta renungan The Message, semua jemaat Rehoboth Semarang, bareng-bareng kita. Bareng-bareng. Gak ada yang lebih hebat, kita bareng-bareng sama-sama berjuang, saling menguatkan, saling mendorong, saling menopang. Ya kan saudaraku ya? Maka dari pelajaran-pelajaran masa lalu hidup kita yang sudah kita lalui ya, ke depan kita mau lebih bersyukur. Gak usah marah-marah, gak usah sungut-sungut, gak usah sampai lehernya kencang semua, sakit timbul di mana-mana. Gak usah rugi sendiri saudaraku. Ya, kita mau lihat semuanya ini, kita melihat kebijaksanaan Tuhan itu luar biasa. Kita minta terus hikmat Tuhan yang sempurna itu, supaya kita diizinkan Tuhan ketika kita mengalami kejadian-kejadian yang sulit sekalipun, kita bisa melihat terang Tuhan di setiap kejadian itu. Ya, saudaraku gitu ya. Jadi luar biasa loh bagaimana Tuhan menolong kita dengan memberikan kita berbagai pengalaman hidup yang ternyata itu merupakan berkat kekal.
Itu berkat abadi. Jadi sekarang kita berani ngomong sama diri kita sendiri. Kalau pas ada hal-hal yang sulit ya, Tuhan mendatangkan kebaikan atas semuanya, atas diriku. Udah gitu aja. Makanya perhatikan ya, yang pernah terjadi di waktu yang lalu kita perhatikan sebagai pembelajaran untuk kita ke depan. Jadi kalau ada bagian di dalam hidup kita yang digarap oleh Tuhan lagi, maka kita harus mau berubah. Jangan sampai Tuhan mengulangi penggarapan lagi. Atau lebih parahnya Tuhan tidak memberi kesempatan kita lagi untuk berubah di hal itu. Aduh, repot saudaraku. Makanya kalau sudah berusia, udah tambah tua, ayolah. Jangan jahat sama orang, ya. Saudaraku ya, jangan jahat yuk. Berubah yuk jadi manusia lebih baik. Jangan keraskan hati, ayolah. Ya, besok kalau nggak bangun, masih jahat kan repot saudaraku. Amin ya. Karena kalau kita terus-menerus menghadapi kesulitan, ya, maka kita juga tidak menjadi efektif untuk pekerjaan Tuhan sebetulnya. Karena kita masih berparkir pada masalah kita sendiri. Masih kepada penggarapan diri kita sendiri. Maka Roh Kudus akan menolong, akan bicara sama kita masing-masing. Bagian mana yang sudah digarap, menang, selesai. Nanti garap bagian mana lagi, kita harus menang. Jangan balik situ lagi. Maka kita harus benar-benar berubah setiap saat. Karena kalau tidak, nanti masalah yang sama akan kita hadapi berulang, capek saudaraku. Ya, maka lembutkan hati, minta Tuhan pimpin, aku mau dibentuk Tuhan. Jadi Tuhan itu menggarap seseorang untuk punya kepribadian yang unggul, supaya dia bisa melakukan pekerjaan Tuhan efektif. Lah kalau kita belum selesai dengan diri kita di hal yang sama terus, bagaimana Tuhan mau percayakan hal besar kepada kita? Jatuhnya di situ aja terus. Ingat loh, Tuhan mau jadikan kita menjadi milik pribadinya yang luar biasa, yang bisa dipakai, unggul, supaya kita bisa layak jadi anak-anak Allah, supaya suatu hari kita bisa jadi layak menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Dan di bumi ini kita bisa jadi alat Tuhan yang optimal. Tuhan itu mau menampilkan kita, tapi sebelum ditampilkan harus dibetulin dulu. Kayak mobil mau dipajang di showroom, dibetulin dulu catnya, bumpernya, sofanya, semua mesin-mesinnya diperbaiki dulu. Kita itu seperti itu. Dan Tuhan mau tunjukkan pola hidup yang harus dikenakan oleh manusia yang berkenan di mata Bapa itu kayak apa. Jadi kita ini jadi alatnya optimal, bukan bicara tentang Tuhan tapi tidak menampilkan hidup tentang Tuhan, seperti Tuhan. Itu kan banyak orang Kristen hari ini begitu, berbicara tentang Tuhan lihai, tapi tidak lihai mempraktekkan hidup seperti Tuhan. Lah itu yang jadi masalah, karena Tuhan mau kita jadi alat yang optimal, bicara tentang Tuhan pandai, praktek seperti Tuhan juga pandai, hidup berkarakter seperti Yesus. Itu loh. Jadi kalau kita sudah mengerti hatinya Tuhan maunya seperti itu, kita harus setiap hari selesai dengan diri kita sendiri. Kita harus beres-beres setiap saat. Amin gak saudaraku? Kita harus mengerti bahwa orang percaya itu dikehendaki Allah untuk menjadi seorang yang berkepribadian dengan karakter yang unggul supaya bisa ditampilkan, supaya bisa jadi contoh untuk dunia yang gelap ini. Tapi herannya banyak orang percaya yang mengaku Kristen ikut tenggelam di dalam kegelapan dunia. Ingat loh, kita harus bisa jadi contoh, itu mutlak. Setiap kita harus punya pikiran yang sama seperti ini. Aku model Tuhan di dunia ini. Aku prototipenya Tuhan di dunia ini. Sehingga ketika kita melihat model hidup kita yang baik, maka orang mau jadi Kristen. Orang mau ke gereja. Jangan nanti ngomong Kristen kok kayak kamu. Wih, mulutnya jahatnya kayak begitu. Sama pemimpinmu aja kamu jelek-jelekin pemimpinmu. Mau di Kristen kayak apa? Misalnya begitu. Kamu Kristen kayak begini nih, sama duit, mata duitan banget. Itu kan bahaya saudaraku. Tapi kalau kita menampilkan hidup Yesus, gak banyak omong nih orang. Suka berdoa, suka mengampuni.
punya belas kasihan yang tinggi. Oh kayak gini ya Kristen. Amin gak saudaraku? Itu yang harus kita tampilkan. Maka kita periksa hidup kita tiap saat. Bagian apa dalam diri kita yang belum minta Tuhan garap. Kalau belum selesai, kita harus selesaikan segera. Karena Tuhan mau menjadikan kita model yang luar biasa, yang proporsional. Kita displaynya Tuhan. Amin, saudaraku. Maka kalau sudah mengerti seperti ini, yuk segera-gera bertobat. Udah selesaiin semua masalah-masalah yang mengganggu diri kita. Kita berjuang yang terbaik. Sisanya kasih Tuhan. Tuhan yang urus deh. Kita lakukan bagian kita. Biar Tuhan lakukan bagiannya Tuhan dalam hidup kita. Amin. Ya, jadilah manusia yang berkelas di mata Allah. Supaya kita punya kelas di mata dunia. Artinya apa? Dunia bisa melihat kelas kita, kelasnya Tuhan. Kelas orang Kristen yang benar tuh kayak begitu loh. Amin gak saudaraku? Ya, berjuang yuk bareng. Saya berjuang, Anda berjuang. Kita masih belum sempurna, kita masih jauh. Tapi kita mau sama-sama lari. Cepet-cepet, secepat-cepatnya sampai ke tujuan. Rehoboth Semarang, One Vision, One Heart for Harvesting. God bless you.